البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita sampai pada faqrah khaliqun bila hajah, razikun bila ma'unah. Apa dalil untuk perkataan ini indak alif? Naam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yud'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ini ayat yang sangat jelas. Untuk apa? Untuk kalimat yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi tadi. Juga dalil-dalil yang lain banyak bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba-hambanya bukan karena Allah butuh. Sebagaimana pula Allah memberikan rizki kepada mereka tanpa ada kesulitan dan keberatan. Demikian pula kita telah masuk pada awal dari faqarah mumitun bila hajah atau mumitun bila makhafah, ba'ithun bila masyaqqah. Apakah Al-Mumit dan Al-Ba'ith termasuk nama di antara nama-nama Allah? Indak Arin. Yang rajih apa kita? Lebih bagusnya kita mengatakan apa dalam masalah ini? Nah, kita tidak mendapati dalil yang sahih dan sharih yang menegaskan bahwasanya keduanya ini merupakan nama di antara nama-nama Allah. Walaupun di sana ada sederetan para imam yang menetapkan Al-Mumit sebagai nama. Siapa di antaranya? Apa sih? Al-Baihaqi rahimahullah. Naam. Juga Al-Khattabi wal Halimi. Adapun Al-Ba'ith, siapa di antara yang menetapkannya? Ukasyah. Yang menetapkan Al-Ba'ith termasuk nama di antara nama-nama Allah. Naam. Sederetan para imam seperti Ibnu Mandah, Al-Baihaqi, Al-Halimi, Al-Qurtubi, Al-Khattabi, mereka menetapkan Al-Ba'ith sebagai nama. Berdalil dengan ayat, tambahnya dijadikan dalil Ahmad. Yauma yab'atsuhumullah. Naam, yab'atsu. Tapi yang rajih ini tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Ridwan. Karena itu berupa fi'il. Tidak cukup kita berdalil dengan nas yang hanya menetapkan berupa fi'il. Baik. Dengannya kita bisa menetapkan sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang kelak akan membangkitkan hamba-hambanya, tapi tidak bisa kita petik dari situ penetapan nama. Juga pertemuan kemarin kita membahas tentang permasalahan al-maut. Al-maut apakah sifat wujudiyah atau sifat adamiyah? Aba Mujahid. Sifat wujudiyah, maksud sifat wujudiyah ini apa?
Itu buktinya. Sekarang yang dimaksud dengan kematian itu merupakan sifat wujudiyah. Nah, yang dimaksud maut itu sifat wujudiyah maksudnya bagaimana? Muhammad. Hah? Yaitu bahwasanya kematian itu Allah ciptakan. Yaitu maksudnya bahwasanya kematian itu adalah makhluk. Nah, makhluk Allah ciptakan yaitu kematian. Paham? Ini maksud wujudiyah. Siapa yang menyelisih ini? Syahrul. Kenapa kok dibahas kematian itu sifat wujudiyah atau adamiyah? Yang menyelisih siapa? Ahli filsafat. Nah, ahli filsafat menyatakan apa? Kematian itu sifat adamiyah. Maksudnya apa? Yaitu kematian itu adalah apa? Tidak adanya kehidupan, gitu aja. Bukan suatu makhluk yang memang Allah ciptakan. Baik. Yang menunjukkan bahwasanya al-maut sifat wujudiyah. Apa Hudzaifah? Saya ikut pas ini. Hendak Mbak Muhammad. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan kematian, berarti kematian adalah makhluk. Sesuatu yang tidak ada tidak akan disifati dengan makhluk. Jika yang menunjukkan hal ini, kelak di hari kiamat didatangkan dalam bentuk kabsyun amlah. Apa yang dimaksud dengan kabsyun amlah? Aba Zur'ah. Yu'ta bil mauti yaumal qiyamah ala hayati kabsyun amlah. Kabsyun amlah itu maksudnya apa? Kambing yang amlah. Maksud kabsyun amlah itu kambing yang bagaimana? Nah, kambing yang belang warnanya, yaitu ada warna hitam, ada warna putihnya. Taib. Di sini menunjukkan walaupun kematian asalnya adalah arad, tapi di hari kiamat Allah ubah menjadi ain. Nah, sekarang ada arad, ada ain. Yang dimaksud arad apa? Apa Zaid? Nah, sesuatu yang tidak bisa diindra. Di dunia kematian tidak bisa diindra, dalam artian tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Tapi di akhirat Allah ubah menjadi ain, menjadi sesuatu yang jelas dilihat. Itu diubah menjadi kambing. Apakah ini mungkin, Nabil? Hah? Mungkin dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal lain yang juga seperti ini keadaannya, contohnya apa? Yang lainnya. Di antara hal yang seperti ini keadaannya apa? Rian. Yang kelak di hari kiamat diubah menjadi sesuatu yang bisa dilihat, berbentuk amalan soleh. Nah, amalan soleh dan amalan yang buruk kelak di hari kiamat akan apa? Diubah menjadi apa? Menjadi teman, ya. Pemuda yang bagus, rupawan, ini untuk amalan soleh. Dan amalan yang buruk dalam bentuk seorang yang sangat buruk. Nah, kita lanjutkan. Qala wa warada fil a'mali annaha tudha'u fil mizan. Masih kelanjutan dalam 6 bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ikhwan, mampu untuk mengubah sesuatu yang di dunia adalah sesuatu yang sifatnya arad, yaitu tidak bisa diindra, menjadi apa? Sesuatu yang ain, yang bisa diindra, bisa dilihat.
Buktinya apa? Di antaranya selain tadi kematian diubah dalam bentuk kamsyun amlah, amalan soleh diubah dalam bentuk apa? Pemuda yang rupawan. Kemudian juga bacaan Al-Quran datang dalam bentuk pemuda yang memiliki warna yang berubah. Kemudian juga yang lainnya di sini amalan-amalan. Al-a'mal tudha'u fil mizan. Amalan-amalan itu akan apa? Kelak akan diletakkan di mizan, di timbangan. Sesuatu yang bisa ditimbang tentunya telah diubah kepada hal-hal yang bisa diindra, ya tidak? Sebagaimana insyaallah taala akan datang dalil-dalil tentang hal ini pada pembahasan mizan di akhir-akhir kitab. Wal a'yan hiya allati taqbalul wazna dunal a'rad. Dan a'yan jamak dari ain, yaitu apa saja yang bisa menerima penimbangan, yaitu bisa ditimbang. Nah, berbeda dengan a'rad, jamak dari arad, yang apa? Tidak bisa ditimbang, tidak bisa diindra, bagaimana mau ditimbang? Baik. Ini menunjukkan bahwasanya kelak a'rad ikhwanifillah sebagiannya akan diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi a'yan. Qala warada fi suratil Baqarah wa Ali Imran annahuma yaumal qiyamati yadhillani sahibahuma ka'annahuma ghamamatan aw ghayayatan aw firqani min tayrin shawaf. Dan datang tentang surat Al-Baqarah dan Ali Imran bahwasanya keduanya kelak akan datang pada hari kiamat menaungi orang yang membacanya, seakan-akan keduanya itu adalah ghamamatan atau ghayayatan. Al-ghamamah ay as-sahabah. Naam, seperti apa? Sahab. Apa itu? Awan. Au ghayayatan. Ghayayah ikhwan lebih umum dari sekedar awan. Kenapa? Karena ghayayah yaitu kullu syai'in adhallal insan fawqa ra'sih. Segala sesuatu yang menaungi seseorang di atas kepalanya itu namanya ghayayah. Naam. Jadi keduanya menaungi orang-orang yang membacanya seperti awan atau seperti sesuatu yang menaungi. Au firqani min tairin sawa. Firqan yaitu apa? Sekelompok ya, atau dua kelompok, dua rombongan dari burung-burung yang mereka apa? Terbang membentuk apa? Membentuk naungan untuk orang yang berada di bawahnya. Hadis sahih dalam Sahih Muslim dari Abi Umamah radhiyallahu anhu. Tapi cuman dalam Sahih Muslim ikhwani fillah ada apa? Lafaz yudhillani. Maafkan dari adalla, lebih bagus adalla yudhillu, ya kan? Annahuma yaumal qiyamah yudhillani sahibahuma ka'annahuma ghamamatan aw ghayayatan aw firqani min tayrin shawaf. Dan juga datang hadis dari apa? Dari jalan sahabat Nawas bin Sam'an, dan lafaz Nawas bin Sam'an ini lebih dekat dengan apa yang disebutkan di sini. Mengenai lafaz yudhillani itu pada riwayat Al-Hakim dari hadis Buraidah pada sanadnya Bushair ibn al-Muhajir atau Bashir ibn al-Muhajir. Dia seorang yang saduq layyinul hadis. Dan yang rajih dhaif. Jadi yang disebutkan di sini lafaz yudhillani saja yang tidak ada penguatnya, yang menaungi.
Karena dalam hadis di as-sahih inam datang ka'annahuma ghayayatan aw ghamamatan aw firqani min tairin sawaf tuhajjani an sahibihima. Wa sayatil kalamu 'alal ba'tsi wan nusyuri insyaallah taala. Dan akan datang pembahasan tentang apa al-ba'ts wan nusyur, yaitu tentang hari kebangkitan, iman terhadap hari akhir, insyaallah taala akan disebutkan di akhir-akhir kitab. Atau sebelumnya, wa fis sahih anna a'malal ibadi tas'adu ila sama. Dan dalam as-sahih ditegaskan bahwasanya amalan-amalan hamba akan naik ke langit. Yaitu yang dimaksud adalah pada hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, man tasaddaqa bi idri tamratin min kasbin thayyib wa la yas'adu ila Allahi illa thayyib. Tidak akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali amalan-amalan yang bagus. Hal ini sangat tegas dalam Al-Qur'an, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'uh. Surat apa ini? Arin? Fatir. Naam. Kemudian Imam At-Tahawi rahimahullahu taala mengatakan, ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi lam yazdad bi kaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatihi wa kama kana bi sifatihi azaliyan kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Naam. Nah, di sini ya ikhwani fillah yang padanya pembahasan panjang dibawakan oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu taala tentang tasalsulul hawadits. Kita pahami dulu makna kalimat Imam At-Tahawi. Beliau mengatakan mazala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi, yaitu senantiasa Allah Subhanahu wa taala itu qadim, yaitu zat yang terdahulu dengan sifat-sifatnya sebelum adanya makhluk, sebelum penciptaan makhluk. Atau dengan kata lain, sebelum adanya makhluk, Allah Subhanahu wa taala senantiasa disifati dengan sifat qadim, sifat terdahulu. Untuk menunjukkan apa ikhwan, tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Lam yazdad bi kaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatih. Lam yazdad bi kaunihim syai'a. La syai'an lam yakun qablahum. Nah, min sifatih. Dan tidaklah menambah keadaan para makhluk itu ya ikhwani fillah. Naam, lam yazdad bi kaunihim syai'an lam yakun qablahum. Tidaklah keadaan para makhluk tersebut yang merupakan sesuatu yang belum ada. Naam. Baik, belum ada sesuatu pun, naam, sebelum mereka belum ada itu tidak menambah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala.
Wa kama kana bi sifatihi azaliyan, maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu azali dengan sifat-sifatnya, itu maksudnya semua sifat-sifat Allah itu azali. Allah telah bersifat dengan semua sifat-sifatnya ikhwan secara azali. Na'am kadzalika la yazalu 'alaiha abadian. Demikian pula senantiasa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat tersebut secara abadi. Na'am. Di sini penegasan dari Syekh atau Imam At-Tahawi bahwasanya semua sifat-sifat Allah ikhwan itu sifat azali. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi asal semua sifat itu azali. Nah, bahkan Syekhul Islam menukilkan ijma' atas hal tersebut. Nah, dan yang menukilkan ijma' juga Ibnu Mandah, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Asbahani rahimahullahu taala dalam Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, yang menegaskan tentang azaliyatu sifatillahi tabaraka wa ta'ala. Namun berbeda, kita harus bisa membedakan antara kondisi Allah Subhanahu wa taala disifati dengan suatu sifat dan Allah Subhanahu wa taala melakukan sifat tersebut. Paham? Di sini yang ingin dipahamkan ikhwan bahwasanya Allah itu Al-Khaliq, contohnya Al-Khaliq. Allah itu Al-Khaliq, zat yang Maha Pencipta. Allah disifati dengan sifat mencipta. Allah Maha Pencipta. Sejak azali ataukah baru disifati setelah adanya makhluk? Ini yang ingin dibahas. Paham? Dan kalau kita perhatikan penjelasan awal tadi, Allah Subhanahu wa taala sejak azali telah disifati dengan sifat apa? Sifat mencipta. Telah dinamai, Allah menamakan dirinya dengan azali nama Al-Khaliq. Naam. Paham? Walaupun belum ada makhluk. Paham? Walaupun belum ada makhluk, Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat Al-Khaliq. Tapi akhwani fillah, naam, berbeda dengan kondisi Allah menciptakan. Nah, fa'il yaitu melakukan sifat tersebut. Paham? Kalau sifatnya asal dari semua sifat itu azali. Adapun penciptaan maka ini kembali kepada masyiah Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, dan Allah senantiasa dan terus-menerus disifati dengan sifat-sifatnya. Nah, cuman dari sifat-sifat tersebut ada yang hubungannya dengan masyiah dan ada yang tidak berhubungan dengan masyiah. Kemudian juga dalam faqrah ini permasalahan kedua yang disinggung adalah tentang masalah tasalsul. Di mana intinya ikhwan yaitu permasalahan dibangun di atas apa? Di atas pertanyaan apakah Allah Subhanahu wa taala datang padanya suatu zaman yang Allah tidak melakukan sesuatu. Itu maksudnya ada kondisi di mana Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan sesuatu. Apakah ada kondisi demikian? Nah, disinilah terjadi khilaf di kalangan ahli sunnati wal jamaah. Yang kesimpulannya nanti sebelum kita baca biar kita punya gambaran. Kesimpulannya bahwasanya ahli sunnati wal jamaah sendiri ada silang pendapat di kalangan mereka. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, demikian pula Abdul Qadir Al-Baghdadi dan juga Abul Hasan Al-Asy'ari dalam Maqalat Islamiyin menegaskan bahwasanya telah terjadi ijma' di kalangan kaum muslimin bahwasanya alam ini laisa biqadim, bahwasanya alam laisa biqadim, bahwasanya alam ini intinya tidak azali. Paham? Alam tidak azali. Karena sebagian muncul bahwasanya alam itu azali ya kawan.
Kenapa? Karena setiap kita tetapkan makhluk mesti ada sebelumnya makhluk, mesti ada sebelumnya makhluk. Paham? Dan ini menyelisih ijma. Ijma, ijma'ul muslimin annal alam laisa biqadim. Dan pendapat al-qaul biqidamil alam ini qaul ahli filsafat. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya alam ini qadim, alam ini azali ya kawan. Telah ada semenjak awal, tidak berpermulaan. Ini adalah pendapat ahli filsafat. Kalau kita sudah paham itu, insya Allah mudah. Intinya nanti yang disebutkan di sini untuk membantah ahli filsafat. Ahli filsafat yang mereka meyakini kalau alam itu qadim. Makanya dikatakan oleh Syekh mazala bisifatihi qadiman qabla khalqih. Menunjukkan bahwasanya makhluk itu ya setelah Allah. Mereka punya permulaan ketika Allah berkehendak untuk menciptakannya. Cuman di sana apakah ada waktu di mana Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan apa-apa? Paham? Itu tentunya tidak ada. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan apa? Fa'alun lima yurid. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa melakukan, senantiasa melakukan perkara-perkara yang Dia kehendaki. Baik, kita baca dulu, insyaallah nanti akan semakin jelas. Ai anna Allah Subhanahu wa taala lam yazal muttasifan bi sifatil kamal. Sifatil dzat wa sifatil fi'l. Maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Baik itu sifat-sifat dzat maupun sifat-sifat fi'il. Di sini isyarat tentang pembagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ikhwan menjadi sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Walaupun penyebutan pembagian ini ikhwan dzatiyah dan fi'liyah tidak kita dapati ada di zaman para sahabat. Hanyalah disebutkan oleh para ulama dari hasil istiqra, dari hasil penelitian penelaahan. Di sana ketika meneliti sifat-sifat Allah yang ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, ada sifat-sifat yang berhubungan dengan masyiah, dan ada sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersifat dengannya sejak abadi dan sejak azali dan abadi. Kemudian dibagilah menjadi sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Yang dulu telah kita lewati sifat dzatiyah yaitu apa? Allati lam yazal wa la yazal muttasifan biha. Allati lam yazal wa la yazalullahu muttasifan biha, yaitu sifat-sifat yang Allah senantiasa dan terus-menerus bersifat dengannya. Jadi tidak pernah kemudian sifat itu luput dari Allah, yaitu berpisah dari Allah. Seperti apa? Sifat ilmu. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak disifati dengan ilmu. Sifat hayah, sifat sama', al-basar, qudrah, wajah, yadain dan seterusnya. Adapun sifat fi'liyah hiya al-umurul lati yattasifu biha ar-rabbu tabaraka wa ta'ala fataqumu bi dzatihi bi masyiatihi wa qudratihi. Itu perkara-perkara yang Allah bersifat dengannya yang tegak sebagai sifat bagi zat Allah dan berhubungan dengan masyiah dan kudrahnya. Yang dengan kata lain, allati yaf'aluha Allahu mata sya' hasba taqtadihi hikmatuh. Yaitu sifat yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kapan saja sesuai dengan konsekuensi dari hikmahnya. Yang berupa fi'il, jelas. Fi'liyah.
Seperti apa? Kalam, mahabbah, ridha, ghadab, dan seterusnya. Jadi pembagian dzatiyah dan fi'liyah, bukan sesuatu yang diingkari, karena memang penggunaannya berdasarkan istiqra' untuk memudahkan. Qala wa la yajuzu an ya'taqida anna Allah wasafa bi sifatin ba'da an lam yakun muttasifan biha. Tidak boleh untuk seorang berkeyakinan bahwasanya Allah bersifat dengan suatu sifat setelah dia sebelumnya tidak bersifat dengannya. Paham maksud kalimat ini? Jadi kita tidak boleh berkeyakinan Allah dulunya tidak bersifat dengan sifat mencipta, kemudian sekarang bersifat setelah ada makhluk. Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena semua sifat-sifat Allah itu Allah bersifat dengannya semenjak azali. Kenapa? Li'anna sifatihi subhanahu sifatu kamalin wa faqduha sifatu naqsin. Dikarenakan sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat kesempurnaan, dan tidak adanya suatu sifat tersebut merupakan kekurangan. Wala yajuzu an yakuna qad hasala lahul kamalu ba'da an kana muttasifan bididdih. Tidak boleh. Muncul di sini. Tidak boleh apa? Seorang berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghasilkan kesempurnaan setelah sebelumnya Allah bersifat dengan kebalikannya. Paham? Contoh yang mudah dalam menciptakan. Sebelum menciptakan berarti Allah tidak disifati dengan sifat pencipta. Setelah ada makhluk disifati dengan sifat pencipta. Ini tidak boleh kita mengatakan berarti Allah disifati dengan sifat mencipta, dinamakan dengan Al-Khaliq setelah apa? Setelah adanya makhluk. Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena sifat menciptakan sifat kesempurnaan. Berarti kalau sebelumnya tidak disifati dengan sifat itu berarti ada kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Baik. Ada berkelanjutannya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Naktabi bihadza subhanakallahumma bihamdika.